Ya, halo Tribuners. Sudah ada yang tahu siapa yang ada di depan saya ini? Hmm. Kalau belum tahu, ya udahlah, gak usah lama-lama ya. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi dulu. wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah sama dan menghabiskan waktu di Gorontalo, di kampung halaman ya. Ya, Tribuners ada salah satu putra daerah yang kan atau ke cita-citanya bola. Assalamualaikum. Jadi banyak nih yang pengen saya obrolin tentang karirnya Abang sebagai seorang pemain bola. Eh, Kalau dilihat dari kultur Gorontalo sepak bola sebenarnya kalau menurut saya bener nggak? Ya, Jadi apa sebenarnya yang mendorong Abang eh, bertekad memilih sepak bola? pertama-tama saya memang dari kecil, Hmm, ya dari kecil itu lebih menonjol lah iya. dari teman-teman ya. Aha. Dari kecil, terus sampai saya waktu duduk di bangku SMP, Hmm, saya masih cari-cari saya mau kemana, hmm. cari jalan hidup mau kemana, jadi apa ini besar ini. Terus saya coba saya terus kembangkan dengan sepak bola nih. Kalau di kampung saya, di tepatnya Beliau? kalau ada musim bola itu, Hmm. uh, di sana rame luar biasa. Kayak lebaran begitu. Ya lebaran ya. Kayak, kayak musim apa Piala Dunia. Ya, di kayak lebaran. Semua ada nonton bareng. Nonton bareng apa kayak ada layar apa Oh, itu iya, alerta. di Hmm. setiap gang-gang itu Ah. ada nonton bareng. Jadi dari kampung juga Hmm. banyak itu juga Iya, muncul. berarti Jadi lingkungan juga nah, dukung, Bang. mendukung. Terus saya bilang, coba saya lagi nih, Iya, saya punya sepak bola. Anak-anak lain pada kerja apa itu, saya pulang sekolah iya, langsung iya. dengan sepak bola. Bayangkan ada orang-orang yang sering lihat saya tidak ada hari tanpa sepak bola. Saya kembangkan terus. Saya subuh habis apa namanya, pokoknya ya, Mulai dari SMP. dari dari cuman Oke. di SMP-nya nggak tahu mau kemana ya. Oh, Tadi kan, hmm, oke, satu tujuan ingin sukses. sepak bola. Di saat apa akhirnya sepak bola ini jalanku gitu. Eh, itu dari apa ya? Dari cara saya berpikir. Nah, eh, itu kan masing ini Oh, ya oh, kayak tim-tim bola gitu tim-tim ya, bola ya, pemain-pemain bola. tim-tim bola. Iya, Jadi iya. ada yang Pak, Ah, kalau saya waktu itu sih Mas fansnya itu Mas Ronaldinho. oh iya. Mas Ronaldinho. Ronaldinho. Kayak gitu. Oh, jadi ada eh, kiblat lah ya. Itu yang Nah, jadi pendorong semangat untuk inspirasi. inspirasi. Ya. Dari situ akhirnya Bang Rivaldi memutuskan jalan hidup. Bagaimana di keluarga? Tadi kan lingkungan kan, Hmm. lingkungan di main, lingkungan Wah, bermain sepak bola. Terus keluarga bagaimana, Bang? wah, kalau di keluarga nih, keluarga bukan lagi mendukung, Hmm, dia ikut berpartisipasi, berpartisipasi. mendukung saya Hmm. dalam doa, dalam dukung saya langsung ke kan di Gorontalo kan terkenal banyak Tarkam, ya Ya, kan. Tarkam. Saya juga hidup dari Tarkam. Hidup dari Tarkam. Keluarga saya ke lapangan, Datang ke lapangan ke lapangan semua nonton sampai di situ, Bang. sampai ke situ. Jadi nggak cuma sekedar ya udah kamu apa sepak bola, tapi Nggak ada. wah, Karena saya tetap. bilang tadi di kompleks saya itu, Heeh. kalau
bola itu mabuk semua, istilahnya mabuk dengan sepak bola. Mabuk dengan sepak bola. Karena dari zaman ke zaman di kampung Iya, saya itu terkenal dengan pemain-pemain yang itu ya. pemain-pemain yang Cuman tidak terekspos begitu. iya. Mungkin cuma Ini kayak di Tapak kan juga terkenal karena ah Ismail Tahir kalau nggak salah Tahir ya. ya. Ismail Tahir itu kan. Iya seniornya Abang zaman Mm-mm. dulu kalau di ini ya. Berarti Tarkam, hidup di Tarkam, Tarkam. ya Tarkam. Ini bagaimana cerita di seleksi PON? Pon. Iya. Saya masih umur berapa? Umur 17-an. pas begini. Ah, Saya waktu itu ada Tarkam, terus iya. kita istirahat. Ada Hmm, mes kan, kita duduk di situ, terus ada kabar, ada seleksi di ada mana? seleksi Di Tapa. di Tapak. Terus ada pemain stopernya kita, Hmm, Ajis Yusuf. oke. Dia ajak saya ke sana. Taks, jalan ke sana. Saya bilang, pas itu seleksi terakhir. Hmm. Seleksi. Oh, so di hari-hari. Sudah, kan 3 hari kan seleksi. Nah, Iya, iya. datangnya Ah, langsung dilihat sama apa coach, hmm. langsung diajak saya. Pas terakhir itu Nggak sama pakai main ini. cuma seleksi taks Sebentar, langsung. terakhir nama saya. Yang paling terakhir, daftar terakhir, nah, apa? Lolos. Yang paling terakhir saya. Misalnya saya apa ya? Kalau ini hampir ketinggalan kapal, tinggal ganti begini. Iya. Ya dari situ. Dari situ itu. Hmm. 2012, 12, 13, 12 ya. 2012 di PON Riau kan? Riau. Riau Pekanbaru. Terus akhirnya itu bisa dibilang masih menit belum Ya, profesional ya. belum Masih amatir juga. amatir. Saya mulai coba peruntungan di tim daerah Persigo. Nah, yang sekalipun nasibnya sekarang kalau boleh saya ini nggak tahu nih Iya. mau ke kemana. Karena di Gorontalo sudah nggak ada, Nggak di ada lagi. Semeru, di Lumajang Hmm. juga tertati-tati. Nah, Bang, ini apa ya? Di Gorontalo seperti yang saya bilang tadi kan lebih ke sepak takraw ya. Tapi di Gorontalo juga tidak sedikit. Jadi banyak juga nih yang main yang berusaha mendobrak ke sepak bola nasional dulu ada zamannya juga Ismet Tahir tadi, terus Bukan, apa? eh, Rahman Berek. Rahmat Bereki ya, Nah, terus yang Panto, siapa yang Panto. Arianto Panto, ada juga tuh yang di Bualemo sekarang jadi kepala desa, Oh, itu Bob. Itu Burhanuddin ya? Burhanuddin Bob. Burhanuddin ya, dan sekarang Bang Rivaldi nih, mulai berusaha membawa nama harum Gorontalo ke sepak bola nasional. Jadi apa sih Bang sebenarnya yang cita-cita di sepak bola dan Gorontalo ini? Cita-cita nih Iya. namanya itu tetap ke timnas. Cita. Semua pemain bola yang ada di Indonesia pasti ingin membela Jadi timnas, itu Pak. puncak karirnya itu di Puncak timnas itu ya. timnas. Nah, sekarang Abang sudah mulai nih dari jadi Tribuners Bang Rival ini dari Persigo 2014 mulai mendobrak bermain di Kalimantan dengan Kalteng Putra. Nah, di Kalteng Putra di Liga 2 tahun 2017 itu bisa dibilang menjadi salah satu prestasi terbaik Bang Rivaldi selama berkarir karena berhasil menjadi top skor 2017 ya. 17. 17 gol. 17 gol. Gila. Sampai akhirnya nama Rivaldi Bowo dikenal banyak pihak di sepak bola dan berhasil bergabung di salah satu tim besar Bang ya, Arema FC. Bagaimana sampai bisa dari Gorontalo ke Kalteng, Arema, Persibaya, Madura, Persis juara lagi Liga 2. Itu saya yakin cukup butuh effort yang cukup keras Bang ya. Jadi bagaimana tuh perjuangannya sampai di tim-tim besar? Dulu saya sempat kerja, Bang. Kerja. Saya sudah kerja di Gorontalo karena saya lihat 2015 itu kan PSSI kan dibekukan. Iya, dualisme kalau nggak salah itu ya.
sempat patah hati sih sebenarnya. Down ya? Karena saya kan sudah nikah, sudah punya anak kan. Oh. Saya bilang saya mau hidup bagaimana ini. Nah terus PON 2016 pemilihan saya kan, itu kan tahun 2015 kan. Iya. Saya di sini ada tim dari Kaltim. Kebetulan dibawa oleh oleh Om Yunus kan, Kaltim kan, Samarinda kan. Dibawa ke sini mau sparring, uji coba, uji tanding, tryout dia. Dia tryout se-Sulawesi. Gorontalo termasuk kan. Saya ikut main. Saya kerja, ada yang telepon saya, coach kalau tidak salah Coach Welly telepon saya. Dia bilang, Rival bisa main apa coach? Sebentar ini mau tanding dengan coach dengan apa? Yang dari Kaltim tadi ya? Dia ada uji coba. Kita mewakili Gorontalo, Persigo. Dia kan ada dua, Persigo sama PON Gorontalo. Iya, persiapan juga mereka. Iya. Gorontalo itu. Saya juga ikut persiapan PON Gorontalo, cuman ya ada sesuatu hal yang tidak itu. Terus akhirnya saya ikut kerja aja. Saya kerja sudah pasti gaji saya kan. Iya. Kalau di sini ya. Tapi kerja di sini tuh Bang, di Gorontalo? Gorontalo. Oh. Di salah satu BUMN. Oke. Sudah kerja, sudah fokus kerja sudah. Terus dipanggil sama itu coach. Dibilangnya, kamu nanti mau lawan tim dari Kaltim. Kamu nanti mewakili Persigo saja. Main dengan Persigo. Jadi saya ikut Persigo. Saya main. Langsung ditanya sama itu yang siapa, Om Yunus. Itu anak bagus. Umurnya berapa? Ditanya ke Coach Welly karena yang ditahu di sini Coach Welly, yang ditahu Om Yunus Coach Welly. Iya. Jadi ditanya, dia bilang itu anak masih bisa. Masih 20-an berarti kalau waktu itu Bang ya? 22, iya. 2015 kan? Iya. 2015 kan? Umur 22. Terus dipanggil langsung. Terus besoknya saya didatangi di rumah. Diwakili sama Pak Haris Jakaria. Oh, Haris Jakaria. Itu Haris. Dia datang ke rumah. Iya. Datang ke rumah. Ya, dibilangnya dikasih yakin keluarga. Saya bilang, Om Haris kalau mau ke rumah, kasih yakin saja keluar karena saya mau tinggalin keluarga ini. Iya. Terus pekerjaan juga termasuk. Oh ya, ada pilihan besar ini yang mesti ini ya. Saya bilang, aduh. Saya lihat begini istri, saya lihat anak. Saya bilang, kalau saya kerja di sini, saya nggak bisa bangun rumah. Saya bilang begitu. Di dalam hati sama saya bilang saya harus melangkah, berani. Lagian saya kerja juga, saya kerja ini ya sekitar 20% saya kerja. 70%-nya saya main bola. Serius. Makanya saya tidak mau orangnya terikat dengan pekerjaan. Saya dari kecil memang saya sudah hobinya sepak bola. Di kerja bayangkan sampai bos bilang, "Kamu mau kerja atau main bola?" Dari situ saya pikir. Bilang, suatu saat saya bisa kasih tinggal kerja ini. Saya mau jadi sukses dengan sepak bola. Sudah mati nih, saya bilang begitu. Bilang awas. Saya bilang ke istri, berani melangkah. Sepak bola lumayan, biar sampai cuma dengan Liga 2 dengan gaji yang ya 10 ke atas lah, bisa tabung, bisa bangun rumah. Jadi itu yang ada di bayangan istri. Jadi saya paling sabar, dia tunggu saya 5 bulan baru bisa pulang. Dari situ siapa di rumah tadi, Haris langsung bilang oke. Dia telepon saya langsung, Yunus, anak ini mau merantau. Itu langsung ke Kalteng Putra? Kaltim. Saya mewakili orang Gorontalo yang mewakili daerah Kaltim, Kalimantan. Iya. Mewakili PON ke Jawa Barat 2016. Iya, PON 16 di Jawa Barat itu. Saya pemain Gorontalo yang mewakili. Bayangkan ketemu dengan Gorontalo. Di Gorontalo. Bukan, maksudnya di PON. Iya, ketemu dengan Gorontalo, PON Gorontalo. Waktu itu kita sudah kalah 1-0. Kaltim kalah. Kaltim sudah kalah. Saya main nih.
saya main Nah, terus bagaimana? dengan anak-anak Gorontalo. Coach Welly pelatihnya, Coach Welly, saya masih ingat itu. Kalah 1-0 yang waktu itu yang cetak Gobel. Gobel siapa namanya ini? Mereka panggil dia Gobel. Iya. Mereka 1-0, saya pusing juga, aduh, saya malu ini. Sia-sia merantau kan. Waktu itu Yogi, dia pemain dari Mitra Kukar, masih bisa mewakili kalian kan. Iya. Dia cetak gol dari tenang bebas, Pak, 1-1 sudah menit terakhir. Saya yang cetak. Jadi 2-1 skor jadi suara. Istilahnya saya bunuh. Iya. Ini menarik nih Bang. Ya. Bang Rivaldi dari Gorontalo mewakili Kaltim kan di PON. Terus menjadi salah satu penentu kemenangan dari Kaltim yang dimana saat itu lawannya adalah daerah asal dari Bang Rivaldi. Bagaimana respon orang di Gorontalo atau tim di perwakilan Gorontalo waktu itu? Wih, ini Rivaldi ini orang Gorontalo. Kayak gitu. Nggak ada, maksudnya di sini kita fair. Kalau supporter Gorontalo nih tidak ada yang terlalu fanatik. Oh, tidak terlalu fanatik. Iya. Mereka cinta kayak Gorontalo nih, PON Gorontalo, mereka cinta atas permainannya. Bukan timnya. Fanatisme ya, bukan timnya. Jadi ya profesional lah, istilahnya di situ cerita profesional. Kalau kamu bagus, kamu dipuji. Kalau jelek, itu kan kalah. Betul. Saya yang dipuji. Masuk korannya. Ya ini kan kayak saya tadi begitu kayak kasus 2000 Piala Dunia 2002 ya, Korea Jepang Angjungan cetak gol ke Italia, dia main di Perugia. Akhirnya dia dipecat oleh Perugia gara-gara dia menyingkirkan Italia. Sama kayak Cristiano Ronaldo kan. Iya. Untungnya di Gorontalo nggak kayak gitu kan ya. Oke Bang, kita balik lagi dari itu perjalanan yang cukup keren juga sih sebenarnya. Lebih meninggalkan daerah, terus membela daerah lain demi karir sebenarnya Bang ya, demi mencapai karir. Nah gimana tuh dari Kaltim, PON Kaltim akhirnya sampai ke Kalteng Putra 2017 waktu itu ya? 2016 waktu itu. Oh 16 ya. Waktu 2016 saya balik lagi, ke kan setelah PON kan, saya pulang ke Gorontalo, sudah nggak ada kerjaan. Saya pusing situ Bang. Oh sempat pulang lagi dari kan istirahat. Iya selesai PON 2016 Jawa Barat pulang lagi tuh. Saya kerja pulang, saya kerja serabutan sampai heboh di mana di portal, saya main PON yang dikontrak begini pulang jadi buruh bangunan. Gak apa-apa, saya sabar, sabar saya. Akhirnya Om Yunus telepon saya suruh balik ke Kaltim. Ikut Mitra Kukar. Mitra Kukar kan waktu itu Liga 1 kan? Iya Liga 1. Saya ikut latihan, ada foto-fotonya. Ikut latihan, akhirnya saya tidak disetujui saya sama manajer mungkin ya terlalu banyak ini. Om Yunus yang cari saya tim, bilang kali kamu nanti berangkat sama saya, dia Kalteng Putra ada seleksi di Solo. Ada seleksi di Solo Kalteng Putra. Terus saya saya ikut Om saja. Sudah berangkat kita waktu ke Jogja, belum sempat seleksi di Jogja, tim Kalteng pulang ke Kalteng. Kan dia kan ada seleksi di Solo kan, Kalteng kan, kumpul pemain Jawa kan di sana. Dia pulang, saya langsung ke Kalteng juga. Balik lagi ke sana. Saya lihat pemain-pemainnya itu. Ada Galih Sudaryono, kiper ya. Kipernya top kan. Top. Saya di pas tiba belum tanda tangan kontrak, masih mau diseleksi kan. Dia bilang begitu. Besok lihat saya punya bermain. Lihat saya punya permainan. Jadi Bang Feldi ngomong kayak gitu tuh? Ya. Kalau saya jelek langsung suruh saya pulang. Kalau saya tidak saya main bagus, kasih harga. Serius. Saya langsung main. Baru berapa menit, langsung diajak bicara. Kamu sebentar ke kamar ya langsung. Baru saya berapa menit bermain. Iya. Jadi sudah lihat. Bayangkan Galih Sudaryono juga, saya hajar, saya kiper senior itu dari Persija. Saya cip. Maksudnya, Iya, panen kayak. Saya bilang, dari situ saya punya rezeki terbuka dari Kalteng. Tapi saya penasaran nih, Bang Rivaldi dari amatir ya, dari
klub profesional pertama Persigo ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Cuman kan secara prestasi juga kurang inilah kalau di Persigo waktu itu kan. Cuman apa yang bikin Bang Rivaldi pede? Maksudnya percaya diri kayak tadi kan bilang, kamu nanti lihat cara bermain saya. iya. Kalau memang jelek, pulangin saya ke Gorontalo. Tapi kalau saya bagus, kasih harga. Itu kan sebenarnya apa ya, kepercayaan diri yang cukup tinggi kan. Jadi padahal seleksi saat itu pasti ada banyak pemain yang Iya, banyak. mungkin lebih jam terbang lebih tinggi dari Bang Rivaldi juga gitu kan. Apa yang jadi apa ya? Begini Bang, saya waktu itu kan dari PON langsung balik ke Gorontalo. Iya, Kebetulan dari PON itu saya banyak belajar kan. Saya kan orang tipenya kan belajar. Iya. Saya belajar terus bagaimana saya bisa jadi striker yang haus, Haus gol. harus fight. Saya belajar di PON Kaltim. Iya. Pikiran saya terbuka di situ. Ini bukan soal main-main. Ini soal masa depan. Ada pelatih juga, Coach Edi Simon waktu itu kan. Edi Simon ya. Dia bilang kamu ini harus siap jadi pemain besar. Itu saya tanamkan. Saya bilang, wah, saya ini cuma pemain kampung. Kok saya yang inti di PON itu kok saya? Padahal banyak yang ini. Berarti saya pikir situ, berarti saya ini bagus dong. Nah, saya tinggal kembangkan lagi ya kan. Saya balik ke sini, saya susah. Pulang PON, saya susah di sini. Saya cari uang sulit sekali. Sampai kalau bisa saya Dulu sempat bawa mentor. Saya orang tidak mau game siapa. Iya. Berapa? Akhirnya pulang dari PON Jawa Barat kerja serabutan tadi ya. Mentor apa semua saya. Dari Om Yunus telepon saya ke Kalteng. Saya bilang, ini sudah kesempatan, saya tidak mau susah lagi. Saya harus percaya diri. Percaya diri dengan kemampuan itu. Semua yang saya punya saya kasih. Iya. Bayangkan baru berapa menit saya main langsung diajak ke sini. Balik ke sini dulu. Sebentar kamu ke kamar nomor ini, kamu tentang kontrak. Baru main berapa menit. Berarti oke. Saya tantang kontrak, saya bilang kalau saya ada gol 5 ke atas di putaran pertama, tolong saya punya kontrak. Nilai kontrak kasih naik. Langsung hasil saya naik. Cuman 5 gol. Akhir musim 17 gol. Saya bilang, memang saya punya rezeki mungkin. Iya, tapi kebayang nggak waktu itu sampai bisa 17 gol akhirnya? Atau target awalnya berapa di musim itu? Saya janji dengan diri saya sendiri waktu itu. Saya menjadi top skor. Saya tidak ada. Tapi sudah janji dengan sendiri ya? Saya sudah janji. Karena tadi saya tidak mau susah. Saya tidak mau susah lagi, mau hidup kembali lagi ke Gorontalo. Aduh, susah. Iya kan? Jadi kata kuncinya tidak mau susah itu ya? Tidak mau susah. Saya tidak mau susah. Saya harus sukses dengan sepak bola. Ini sudah menjadi darah daging. Dengan sepak bola. Kalau target dengan manajemen waktu itu ada nggak? Dengan manajemen, dengan pelatih? Nggak ada. Cuman diri sendiri, saya ingin jadi top skor. Iya, saya bilang kalau dengan manajemen, saya bilang kalau saya berprestasi, tolong kasih nilai kontrak sesuai dengan saya punya prestasi. Oke. Bayangkan, waktu uji coba pertama, kita menang 12-0. Pramusim itu ya? Belum kompetisi sih, cuma uji coba. Uji coba. Pertama saya uji coba di Kalteng, saya main striker tuh. Saya cetak 8 gol. 8 gol. Dari situ lagi manajemen saya bilang, anak ini siapa? 8 gol saya cetak dari menang 12-0. 12 kalau atau mungkin 14 saya nggak tahu. Dengan tim lokal ya? Ya. Padahal di sana paling banyak pemain kan? Iya. Saya bisa cetak 8 gol. Berarti saya lebih punya kemampuan ini ya. Saya bilang ini saya punya hidup. Saya mau mati di sini. Saya tidak mau fokus kemana-mana lagi. Iya. Tapi Bang, saya sering juga nonton Abang lagi main ya. Di beberapa kesempatan juga Abang sebenarnya bukan striker, main di sayap. Di winger lah ya. Main kalau ini kayak Ronaldo di sebelah kiri terus menyisir dari samping ke tengah baru shoot gitu. Tapi posisi yang paling nyaman apa sebenarnya? Saya kalau posisi paling nyaman itu striker. Saya striker sebenarnya. Dari pon sebelumnya saya striker. Cuman memang seiring perkembangan zaman kan di sepak bola yang lebih modern ini pemain kadang-kadang dituntut untuk bisa menyesuaikan. Bukan Pak, begini. Di Indonesia. Kalau Indonesia, oke. Indonesia striker lokal itu
tidak dipercaya, Bang. Dia lebih ke Asing. striker asing. Karena bisa tahan bola, bisa heading lebih tinggi dari kita kan. Karena postur juga kan ya untuk Itu. Jadi saya pikir-pikir, aduh, nanti saya tidak bisa ini kan, jarang main ya kan. Kalau jadi striker ujung tombak istilahnya. Tidak dipercaya sama pelatih-pelatih ya Indonesia kan. Kan mereka pelatih sih banyak percaya, cuman ya manajemen juga ada. Betul. Kan ini kan bukan cuma keputusan pelatih aja. Iya. Keputusan manajemen juga harus pasang dia. Jadi saya cari tim waktu itu, saya harus yang tim saya bisa main begitu. Kebetulan Arema juga dia percaya sama pelatih pemain yang apa? Lokal. Iya. Nah, saya pilih Arema. Ya contohnya sampai sekarang juga kan Drogba. Dedik Setiawan kan masih bertahan sampai sekarang. Makanya saya sering ditandai-tandai, dia bilang gue Arema. Iya, saya pernah lihat juga itu. Kalau di Madura kan sempat kesulitan juga ya, ada naturalisasi Beto waktu itu saingan di Madura. Iya. Jadi iya di Madura waktu itu saya lihat, saya pernah nonton Bang Rivaldi itu lebih menyamping mainnya. Makanya saya pikir, saya bilang, oh ya sudah, saya lebih mengalah, supaya saya main. Iya. Saya ke samping aja. Kalau nggak salah di kanan itu kan Angel Bersani, benar ya? Dia sudah keluar. Oh sudah keluar. Dari yang sebelah dia sudah keluar itu. Sudah keluar itu ya? Sudah keluar itu Angel. Papua. Yang masuk Toti. Oh iya benar. Toti yang kencang sekali. Iya. Saya bilang saya lebih parah lagi. Berarti 2017 dengan sempat main bareng dengan pemain West Brom, Peter Odemwingie? Itu Nggak keburu itu ya? Nggak, itu kan sudah 2000, saya ke Madura itu kan sudah 2000 berapa? 2020. Wah, 2019-2020 itu musim itu. Ya 2019 kan Peter Odemwingie ya? Waktu marquee player itu. Oke Bang, ini Tribuners jadi nggak kerasa, jadi ngobrolnya enak sekali. Ya, mulai dari Kalteng Putra, terus ke Arema. Di Kalteng Putra itu ya tadi saya bilang Tribuners menjadi salah satu prestasi terbaik dari Bang Rivaldi karena berhasil menjadi top skor Bang ya. Nah, di Arema berhasil bersaing juga waktu itu kalau nggak salah dengan 49 main dan cetak 10 gol. 10 gol ya, 2 musim itu kan ya. Bagaimana Bang dari Kalteng Putra terus tiba-tiba ke Arema, secara basis supporter saya tahu Arema gila itu. Gila. Ada nggak sampai akhirnya yang mendorong, oke, saya pilih ini Arema. Saya yakin waktu itu di Liga 2, top skor Liga 2 dengan 17 gol, saya yakin bukan cuma Arema yang menawarkan. Banyak sih. Ya kan? Kenapa sampai akhirnya memilih Arema? Begini Bang, kemarin itu waktu saya terima bonus top skor itu kan di Bandung. Di Bandung. Jadi orang-orang semua curiganya saya ke Persib Bandung. Persib Bandung juga ada telepon juga dari Persib Bandung juga untuk gabung sana. Isunya sudah dimainkan begitu. Ada yang ngomong ke saya itu, ada wartawan di sana. Iya. Bang, katanya sudah ke Persib Bandung begini. Saya belum, saya cuma datang ambil piala trofinya trofi itu, top skornya itu. Nah, terus saya balik ke Jakarta. Ditelepon sama Yunus, disuruh stay di hotel sini, soalnya ada manajer semua dari tim semua. Kebetulan di situ kan di sebelah hotel ada hotelnya itu tempat kongres begitu PSSI. Oh iya, kongres tahunan ya. Nah, manajer semua itu kumpul di situ karena perwakilan klub-klub kan ya. Mau ketemu saya. Terus langsung datang tadi itu saya bilang Pak Ibe sama bos besar ini. Dia langsung datang, langsung nyodorkan. Sekian langsung. Kamu main di Arema enggak? Langsung saya telepon Bapak ini ada uang ini. Langsung depan mata. Dia tanya, klubnya apa? Arema. Langsung. Iya. Dia bilang, oke. Saya langsung ambil. Padahal saya belum terima dengan lain. Itu tawaran pertama dan yang terakhir. Padahal masih banyak tawaran. Iya. Dari klub-klub. Ada Borneo. Borneo juga? Bali kalau tidak salah Bali. Saya juga lupa. Persija juga masih banyak. Cuma abang ini memang bos ini memang pintar sekali. Dia bujuk pemain itu dari begitu sih. Iya dari track recordnya dari zaman Persik Kediri waktu itu kan. Hebat sih kalau mau bujuk pemain itu paling hebat sekali. Saya langsung terbujuk. Saya pikir lagi mau kemana lagi, uang sudah di depan. Mau kemana lagi? Saya telepon Bapak langsung dia bilang ambil. Saya ambil pulang, saya bawa banyak uang pulang.
Saya bilang oke saya ambil. Ini waktu itu tanggal 3 kalau nggak salah. Saya tanggal 3 bulan depan saya ke tim. Saya lagi mau happy dengan keluarga dulu. Mau habisin uang dulu saya. 2018 itu Bang ya? 2018. Jadi pulang terus main di Arema ya, dan di Arema juga cukup ini sih, sekalipun waktu itu Arema masih ini juga ya, bersaing juga di papan atas kan waktu itu kan? Bersaing. 2018 itu 2 tahun di sana cukup mengesankan. Saya waktu pelatih dari Joko Susilo ya, Coach Milan ya. Jadi di situ juga apa yang paling berkesan waktu di Arema? Tim sekelas Arema, tim tua juga. Dan banyak fanbase-nya, bahkan mungkin di luar Jawa pun saya tahu ada itu Arema. Aremania. Iya. Sampai di luar negeri juga ada Aremania. Jadi yang berkesan di situ saya dapat banyak pengalaman dari cara kita di lapangan, maksudnya main sepak bola lebih ke profesional. Yang sebelumnya saya dapat di Arema. Ya. Termasuk abang menangis itu. Ya. Mencetak gol 4-1 lawan Persib. Saya cetak 2 gol itu. Iya, mencetak gol itu. Dengan Persib loh. Iya, dengan Persib. Tim ya Indonesia. Betul. Besar juga kan. Cetak 2 gol saya tidak nyangka, padahal saya main cuma beberapa menit. Kenapa sampai menangis Bang? Itu Bang, waktu itu kan saya habis sampai cedera. netes air mata ya. Waktu itu kan saya habis cedera. Terus saya kelahi dengan saya punya pikiran sendiri. Pikiran saya ngomong, kamu sudah nggak bisa cetak lagi. Hati saya bilang saya bisa. Jadi saya punya musuh terbesar ini diri sendiri sebenarnya. Jadi saya bilang, saya bisa cetak. Sebentar saya cetak. Akhirnya saya bisa cetak. Saya nangis. Saya puriah, saya bilang ternyata saya masih bisa. Iya. Karena waktu itu kalau tidak salah Bang, saya sempat nonton itu Bang. Abang tidak ada di starting line up, pemain pengganti gantiin Riga Kayame, benar nggak? Iya. Saya Riga Kayame saya ganti. Iya. Itu sudah menit 60 atau 70-an kalau tidak salah itu. Dan berhasil cetak 2 gol. Langsung 2 gol. Saya bilang itu. Setelah beberapa pertandingan tidak cetak gol itu Bang? Ya. Itu istilahnya first goal. Gol pertama. Gol perdana waktu di musim 2019. Dan menang 4-1. Lawan Persib itu bukan sembarangan ya. Saya di Arema itu istilahnya terbayang-bayang dengan ini cedera. Makanya saya cetak gol cuma 10. Iya. Sulit sekali istilahnya suasana di sana suhu di sana kan dingin. Betul. Jadi bikin kita itu malas latihan, tidur. Gorontalo panas ya. Gorontalo musimnya saya bilang ke orang sana di Gorontalo itu ada 2 musim. Musim panas sama panas sekali. Baru ketemu dengan Malang yang dingin. Jadi di sana tidur malas ya. Nanti sudah 10 pagi. Cuman bisa dibilang selama karir profesional di tim-tim di sana ya, di Jawa atau di Kalimantan, banyak di Jawa juga banyak. Cuman Kalimantan kan di Kalteng itu ya. Di Jawa itu di Arema yang lebih panjang kan 2 tahun. Ada apa ya momen yang berkesan selama di Arema? Momennya dari pelatih, dari supporter atau perlakuan dari pelatih juga, dari supporter biasa. Aremania ini kan fanatik sekali Bang. Kalau sampai dengan sekarang sih, saya punya followers di IG itu masih kebanyakan Aremania. Mereka masih berharap sekali. Mereka tandai saya biar bisa balik ke Arema. Dan saya insya Allah kalau ada kesempatan bisa balik. Itu yang berkesan supporter yang luar sudah biasa. dipegang Juragan 99 dengan itu mereka tandai Juragan 99 buat saya. Sebelum saya kemarin minta mau pamit ke Persis Solo. Mereka ini bang, tarik aja dia kembali. Mana ada saya sudah kontrak di sini. Cuman akhirnya dari Arema ke Persibaya itu keputusan bagaimana? Kita tahu rivalitas Arema dengan Persibaya di Jawa Timur seperti apa? Kita di sini bicara profesional saja ya. Sebagai pemain, kalau macam sudah dapat kontrak di sini, kita harus seutuhnya di sini. Kalau sudah di sini, sudah cerita baru lagi, kita harus mati-matian di klub sini. Terus kebetulan juga supporter Arema juga tidak ada terlalu fanatik ke saya, karena mereka mungkin sayang sama saya ya.
karena saya Dia juga mendukung apapun yang iya, jadi keputusannya Bang Rivaldi ya. iya. Mereka yakin saya pasti akan kembali ke Arema. Arema. Memperkuat mereka punya klub di sana. Karena mereka istilahnya masih pengen sekali. Iya. Ada sesuatu dari saya itu yang Dukungannya nggak pernah berhenti gitu Bang. pernah berhenti sampai sekarang. Cuma dari hati dari Abang sendiri pengen balik sana. Belum tahu juga. Belum tahu ya? Iya. Biarkan itu mengalir saja ya. Masih mau cari pengalaman lagi. Iya. Iya, Tribuners itu tadi obrolan-obrolan ya. Masih banyak sebenarnya yang ingin saya omongin. Jadi sekarang Bang Rivaldi setelah berhasil di 2020 di tengah pandemi, Bang Rivaldi berhasil membawa Persis juara Liga 2 dan promosi ke Liga 1 ya. Cuman kenapa nggak dilanjutin Bang kontraknya? Atau tapi di Liga Indonesia memang untuk kontrak jangka panjang memang belum terlalu ini kan ya, karena memang jadwal yang kadang-kadang ini berubah-berubah dan manajemen pasti nggak mau rugi karena jadwal tersebut kan ya. Dan Bang Rivaldi memilih CLBK dengan Madura United di mana tahun 2020 kalau nggak salah Bang ya, itu sempat di Madura, cuman karena kompetisi dihentikan dan sekarang balik lagi. Kalau dulu ada, sekarang juga ada Vito Gonçalves. Masih ada balik lagi. Kemarin sama-sama di Persis lagi. Sekarang balik lagi sama-sama. Apa target ke depan yang Madura? Saya target ke depan ini di Madura nih. Iya, di Madura. Saya harus cetak gol banyak. Masih ada Beto nih. Saya bisa main dari kiri, saya bisa main dari kanan. Tapi faktor umur Beto juga nggak bisa dipungkiri lah ya. Beto sudah 40 lebih. 41, 42 sekarang. Iya, 42. Jadi top skor ada nggak target? Tidak juga, maksudnya saya tidak target top skor, cuman di Liga 1 saya punya gol saya itu masih minim. Mudah-mudahan saya bisa tambah lagi lebih dari klub-klub sebelumnya. Dan siapa tahu sebelum 30 tahun sudah bisa memakai jersey timnas. Amin, Masya Allah, Insya Allah. Siapa tahu ya, kan rezeki. Betul, karena di Liga 1 kan baru 10 gol nih dengan Arema. 10 gol di Arema ya? 10 gol Arema Persis kemarin? 4 ya. 4 karena Persis. Gila itu. Materinya luar biasa. Di depan itu ngeri juga ada si anak baik Marinus. Marinus ya? Marinus. Terus ada Ferdinand. Betul, Ferdinand Sinaga lagi, bahkan sekelas Ferdinand juga di cadangan. Beto. Sekarang dilepas semua ya, 15 atau 20-an pemain. Kalau Beto itu di Persis itu kayaknya pinjam. Pinjaman juga. Pinjaman dari Madura. Oh iya. Kayak kemarin kan Persis juga waktu kompetisi Liga 2 selesai, Abdul Lestaluhu dipinjamkin ke Bali kan ya. Saya ke Sleman. Oh iya benar, ke Sleman. Sleman dengan Coach Antonik dia ya? Sempat. Putu Gede. Putu Gede dari atas tuh. Waktu saya kecil masih nonton dia jadi kapten. Arema lagi kan. Ya, Bang, dari apa ya tadi di Madura juga punya target minimal mencetak gol banyak lah ya. Syukur-syukur jadi top skor. Syukur. Ya. Kalau persaingan di Liga 1 tahun depan menurut Abang bagaimana? Madura juga saya lihat jor-joran. Iya. Ada striker muda Roberto Kuate. Luar biasa. Iya. Kalau untuk persaingannya itu saya tidak terlalu mikirin mereka. Saya cuma lebih fokus ke saya punya diri sendiri. Kembangkan terus. Saya punya pola hidup lebih profesional lagi. Saya punya pola makan yang saya jaga. Karena istilahnya di sini saya sudah hidup di dunia profesional. Makan tidak sembarang. Saya punya tidur, jaga. Supaya kalau macam saya pikir mereka persaingan, saya pikir mereka nanti saya bisa baper, bisa down enggak, saya enggak. Untuk sekarang saya enggak. Istilahnya bukan sebelumnya kan saya pikir, ini lawan susah ini. Sekarang saya enggak. Saya lebih fokus ke diri saya sendiri. Oke Bang, kalau boleh saya tanya nih, antara Arema dengan Persigo mana? Maksudnya? Kalau saya minta pilih misalnya Arema atau Persigo? Kalau saya? Iya. Saya Persigo. Kenapa bukan Arema? Abang dicintai loh oleh Aremanya di sana?
lebih dicintai sama orang-orang Gorontalo. Tapi nggak banyak yang kenal di Gorontalo. Istilahnya kalau nggak ada Persigo, saya nggak di Arema. Iya. Tim pertama ya. Apa suatu saat one day ketika abang mungkin Maybe. sudah pensiun Maybe. akan balik ke sini Maybe. ya, dan mengangkat nama lagi Persigo. Maybe. Persigo dulu punya prestasi bisa ngalahin Persipura di Iya. Copa Indonesia kalau nggak salah kan ya. Ada keinginan di situ mau mengangkat nama Persigo. Saya punya keinginan saya bisa main di daerah sendiri, di tim ini bisa apa ya, berkompetisi di liga yang papan atas, Liga 2, Liga 1. Kalau mereka sudah pengen butuh tenaga saya pulang. Saya balik. Kapanpun itu. Kapanpun saya pulang. Saya harus bela saya punya Daerah. negara. Saya punya negara. Darah daging. Negara saya butuh saya. Saya orang asli Gorontalo. Iya. Saya tidak bisa pungkiri itu. Saya harus bela Gorontalo. Bahkan Persidago kalau dia maju Liga 2, kalau nilai kontrak Cocok. saya lihat cocoknya sudah apa, memenuhi kebutuhan saya. Iya. Saya kesini. Sebenarnya minimal sudah dikelola secara profesional saja itu mungkin sudah cukup baik ya memang untuk satu tim ini kan. Jadi sudah nggak mengharapkan lagi dana APBN, nggak lagi mengharapkan dalam tanda kutip politisi-politisi yang cuma butuh panggung gitu kan ya. Jadi kalau memang sudah jadi perusahaan terus jadi PT. Bisa profesional, saya yakin ya Persigo bisa inilah. Ya Tribuners itu tadi apa ya Bang? Thank you Bang ya, thank you sudah mampir di sini di kandang kami di Tribun. Ya, jadi kalau di sepak bola ini kandang dengan tandang kan, nah ini juga ini kandang saya nih. Iya, jadi mudah-mudahan apa ya hasil dari obrolan saya dengan Bang Rivaldi ini bisa jadi hal-hal positifnya, bisa jadi pelajaran kita semua, bisa kita terapin bagaimana Bang Rivaldi mencapai cita-citanya, bertekad bahwa sepak bola adalah hidupnya dia. Dia kerja di BUMN, dia tinggalkan kerja 20%, 80%-nya main bola. Jadi itu hal yang positif yang menurut saya patutlah untuk kita tiru tekadnya. Cuman Bang, terakhir saya pengen bermain, apa ya? Bukan bermain sih, saya pengen tahu dari Bang Rivaldi ini 11 terbaik dari belakang sampai depan, tapi main Indonesia. Indonesia? Iya, Indonesia. Kalau kiper nih, mulai dari kiper. Kiper aku sekarang ini, iya. Untuk tim 2000 yang terakhir ini, 2000 berapa ya? 2022. Yang kemarin, Teja Pakualam. Pakualam. Oke, Persib Bandung. Geser ke kanan, bek kanan dulu. Di kanan ada siapa? Bek kanan Eki Taufik. Eki Taufik. Terus ada dua, pakai formasi apa dulu nih? Formasi apa dulu? 4-3-3. 4-3-3, berarti ada dua center back. Nah, dua center back. Aku Hamka Hamzah. Hamka Hamzah, captain. Sama Fabiano Beltram ya? Oke. Back kiri? Oh, teman saya. Abdul Lestalu. Abdul Lestalu. Luar biasa. Ternate. Maluku. Ternate dia. Iya, Ternate. Nah. Kemudian ke tengah. Tengah di tengah. Tengahnya satu kan? Satu. Atau dua? 4-3-3 ya, dua. Terserah apa? Pakai dua. Pakai dua. Oke, bertahan dua berarti DP apa namanya itu? Gelandang, Midfield. Dia pakai satu di situ, pemain dari mana ya? Dari Bali United, nggak tahu siapa namanya. Ruwanori. Ya, itu. Nomor 6. Atau yang berbeza? Yang asing kan? Yang Irak kan? Irak. Ruwanori. Iya benar juga itu. Itu satu. Sama yang saya lihat ya. Kim Jeffrey. Kenapa dia? Saya main sama dia. Di BSS ya. Sekali. Lincah juga dia. Daya juang. Daya juang. Luar biasa. Oke, Kim Jeffrey sama Ruwanori di midfield ya. Gelandang bertahan ya? Ya. Gelandang bertahan dua itu. Ada di sini berarti dia playmaker. Nah, satu siapa ini? Playmaker. Dia playmaker Makan Konate. Iya. Dulu sama-sama di mana? Arema atau Persibaya? Arema. Oke.
Terus kita ke sayap dulu, winger. Oke. Di wing kanan Wing kanan, ada yang di mata saya Hamdi. Miftah Bulamdi, Kencang itu. Kenceng, Kencang. Putra Aceh. Di sebelah kiri? Saya dong. Oh iya, diri sendiri ya. Mana? Kan saya. Oke. Kenapa nggak milih di striker? Nah, Nggak, lebih suka di sayap sekarang. saya. Kalau striker ini, siapa? Aku striker nih sekarang siapa ya? Boleh lokal, tapi kayaknya lokal aja lah, lokal. Tapi itu Oh betul ya. Oke, kita anggap ada. Kalau lokal misalnya siapa? Kalau menurut Bang Rifaldi? lokal. Hmm. Kalau lokal saya. Oh, oke. Kalau lokal saya. Iya iya. Kalau lokal yang lain, Dedik. Dendi. Dedik Oh, Dedik Setiawan. Oke. tuh. Kenapa nggak Cak Samsul? Bisa juga Bisa nih. juga. Kalau dua. Kalau dua ya, pakai dua Samsul. Kalau satu Bang Samsul nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Bisa. Pelatihnya siapa nih pelatih? Saya yang tanya. Coach Aji satu. Coach Aji Santoso. Coach paling terbaik di Indonesia menurut saya. Kenapa terbaik? Maksudnya apa di mata abang bagaimana Coach Aji itu? Ya orang sebagai di tim itu dia orang sebagai ayah. Iya. Dia kasih tahu, dia banyak membantu. Anak-anak banyak jadi timnas gara-gara dia. Dia memotivasi anak-anak biar apa ya? Ini kerjaan kita. Kerjaan di kantor, kerjaan apa? Itu dengan berapa jam? Ya kan ada 8 jam. Iya. Kita cuma 1 jam paling lama. Ya. Itu motivasinya itu. Paling lambat paling lama kita latihan itu 1 jam, 2 jam. 1 jam aja. Tapi gaji kita nih, Pak pikir. Jadi tolong itu yang membuat saya itu betul juga. Saya pikir tuh, kan saya bilang kan orang saya belajar, Iya. saya belajar. Di Jawa itu saya belajar. Tolong, ini kerjaan kita mati-mati di sini. Kalau untuk strategi macam skema permainan lebih oke lagi. Dia? Abang biar tidak bagus, kalau dia yang pelatih, abang jadi bagus. Terbukti dengan banyak pemain muda dari Persebaya ya, yang muncul. Dia. Kalau saya mungkin masih main di Persebaya, mungkin saya sudah di timnas. Cuma saya tidak bisa ambil keputusan sendiri. Saya banyak orang di belakang saya harus tanya mereka. Kalau tidak, kalau apa? Orang Jawa bilang harus ada nun sewu. Iya. Kulo nuwun, iya. Permisi lah ya. Permisi. Harus ada kulo nuwun. Gitu. Orang ini tidak selamanya kita di sepak bola, ya kan? Iya. Harus ada kulo nuwun, harus ada permisi. Harus ada Saya dari awal dari ini kan dari sebelumnya kan banyak orang bilang saya dari orang Yunus. Permisi. Tanya mereka mana yang terbaik. Kalau dengan coach aja mungkin saya sudah jadi timnas. Tapi jalan itu saya yakin masih terbuka lah untuk Bang Rifaldi. Mudah-mudahan insya Allah. Jadi Tribuners, Bang thank you sampai di sini. Sebenarnya masih banyak yang pengen saya obrolin. Cuman mungkin bisa di lain waktu lah ya kita ngobrol-ngobrol. Nanti kita ketemu, siapa tahu ketemu di sana di Madura kayak dia. Makan tahu betis Bang ya di sana. Banyak garam di sana. Pulau garam ya. Ya Tribuners, itu tadi obrolan saya dengan Bang Rifaldi Bawo, pemain Madura United, putra terbaik, salah satu putra terbaik dari Gorontalo yang berhasil menembus sepak bola nasional. Dan ya kita doakan sama-sama mudah-mudahan Bang Rifaldi karirnya makin cemerlang ya dan bisa menembus timnas Indonesia. Tentunya itu menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi Provinsi Gorontalo. Bang, terima kasih banyak sekali lagi. Mudah-mudahan dengan Madura timnya berprestasi, Bang Rifaldi juga top skor dan puncaknya bisa pemain timnas. Amin. Pandai ketika sudah pakai baju timnas, ingat ya pernah ada di kandangnya Tribun Gorontalo. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.